berada di sebuah hutan. Kedua orang ini mereka sedang berkelana dan mencari sesuatu sebagai penyambung dari hidup dari keluarga mereka. Saat itu kemudian tibalah waktu sholat. Mereka berdua mencari sumber air yang terus kesana kemari mencari di dalam hutan itu ternyata tidak ditemukan. Lalu dua orang ini karena dia takut kehabisan waktu, mereka berdua sholatlah dengan tanpa wudu, artinya pakai tayamum, lalu mereka berdua sholat. Selesai sholat, jalanlah mereka beberapa langkah, lalu kemudian air itu tiba. Saat itu waktu sholat masih ada. Tapi kedua orang ini kemudian tidak memutuskan dua-duanya untuk berwudu dan sholat kembali. Tetapi dua orang ini kemudian mereka sedikit berargumentasi. Dan akhirnya diputuskan yang satu orang dia wudu lagi dan sholat lagi. Dan yang satu orang dia tidak wudu lagi dan tidak sholat lagi. Kasus ini cukup luar biasa. Akhirnya dua orang ini pada saat dia itu keduanya tidak sama melakukan hal yang sama. Yang satu wudu lagi karena dia berpikiran waktu masih ada. Dan yang satu lagi dia tidak wudu lagi dan tidak sholat karena dia berpikiran yang tadi sudah dianggap sah menurut Allah. Lalu selesailah orang yang sholat lagi atau yang wudu lagi dan sholat lagi. Setelah selesai, bukan ketenangan, bukan ketumaninahan, dan bukan memecahkan solusi. Justru setelah sholat, justru keduanya saling mengklaim bahwa dirinya itu yang paling benar. Akhirnya dua-duanya tidak dapat memutuskan apakah yang wudhu lagi dan sholat lagi itu yang benar, ataukah yang tidak sewudhu lagi dan tidak sholat lagi itu yang benar. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian duanya mengadukan dan beliau keduanya kemudian memberikan sebuah presentasi bahwa apa yang dilakukan dan yang terjadi ini adalah kejadian yang real. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kedua orang ini meminta putusan Nabi. Karena pada saat itu tidak ada seorang yang dapat memutuskan kasus-kasus yang seperti ini kecuali Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada orang yang dia wudhu lagi dan sholat lagi. Kata Rasulullah, laka ajroni marrotaini. Buat kamu dapat 2 pahala. Dari orang yang dia wudhu lagi, sholat lagi. Dan kepada orang yang tidak wudhu lagi dan tidak sholat lagi, Rasul menyampaikan asobda sunnah, engkau sudah sesuai dengan sunnahku. Hadirin yang dimuliakan Allah, 2 orang ini diputuskan oleh Nabi, masih tetap dia itu ada sesuatu yang mengganjal. Ini kira-kira yang besar pahalanya yang mana? Apakah yang laka ajroni yang 2 kali dapat 2 pahala, ataukah dia yang kemudian asobda sunnah yang mengikuti sunnah? Maka pada saat itu keduanya bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari 2 ataupun dari kami ini kira-kira yang paling banyak pahalanya yang mana? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, manusia itu kalau berbicara pahala secara metodologi atau secara neuroscience itu harus diterima dulu dengan otak real atau sistem limbik. Makanya orang untuk mengimani sesuatu, orang untuk bertakwa itu rata-rata dia mencari dulu kira-kira apa yang dapat diterima oleh otak. Coba Pak lihat dulu, Nabi Musa sebelum dia betul-betul meyakini keimanannya, maka dia menginginkan bahwa dapat bertemu dengan Allah dan dapat melihat Allah. Padahal itu tingkat Nabi. Kenapa? Karena sistem limbik, dia ataupun menyuruh, kalau betul-betul Allah ini ada, coba perlihatkan kepada kami. Kemudian Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim itu pada saat dia ingin membuktikan sebuah keimanan bahwa setelah mati itu hidup, Nabi Ibrahim sampai meminta kepada Allah membuktikan sesuatu yang diterima oleh sistem limbik otak dia. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kalau betul-betul Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka engkau datangi sebuah bukit, dan di bukit itu engkau akan melihat apakah Allah itu ada atau tidak." Ini sebuah narasi Pak secara logika manusia. Kalau saya memberikan sebuah presentasi, kalau anak itu disuruh ibadah, itu harus yang diterima real oleh otaknya dulu.
Karena anak ini tidak bisa diiming-imingi dengan pahala dan tidak bisa disingsinan ku siksa. Kenapa? Karena di otak anak itu kan simpel. Kalau dia melakukan sesuatu, apa yang dia terima, begitu aja. Dan ternyata itu bukan anak juga, orang tua juga sama Pak. Kalau kita berbicara pahala, malahan sampai saat ini ada orang yang tidak percaya ada di Tuhan. Dan itu tidak aneh. Malahan ada yang tidak percaya pada Tuhan, malahan ada yang lebih dari itu. Ada yang dia itu mengangkat dirinya seperti Tuhan. Seperti apa? Firaun. Jadi ini logis kalau kita diterima secara ilmu nyelesain. Makanya kalau ke anak, dek sholat, kasih 2.000, itu real Pak di otak dia. Jadi begitu dia sholat kasih 2.000, itu real di otak dia. Dan dia bisa bergerak. Maka si anak akan sholat sejumlah atau dengan apa? Dengan gerakan ya sejumlah uang yang dia terima. Lamun bahasa Sunda mah sholat budak 2.000 sakitu Pak. Diberi 5.000, sholatnya 5.000. Diberi 10.000, sholatnya 10.000. Dan ini terbukti, kita pun dapat bekerja, walaupun ada instruksi, kita harus belajar ataupun bekerja ikhlas. Kita harus belajar karena Allah, tapi tetap di otak kita tetap menunggu apa yang real yang kita terima. Ini terbukti. Akhirnya apa? Nabi Musa, begitu dia akan menuju Gunung Tursina, maka setengah perjalanan dia itu melihat sinar matahari atau sinar, kemudian itu tidak kuat dan akhirnya dia pingsan. Dan dia mulai bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan Nabi Ibrahim, pada saat dia ingin membuktikan betulkah orang yang mati hidup katanya. Karena sekarang juga banyak orang-orang orientalis, dia meyakini bahwa setelah mati itu tidak hidup. Makanya hidupnya itu dihabiskan di dunia. Karena setelah mati tidak ada hidup lagi. Dan Nabi Ibrahim ingin membuktikan kepada Allah, kalau setelah mati itu ada enggak hidup. Akhirnya kata Allah, ambil sebuah ekor burung. Lalu kau kemudian burung itu kau sembelih dan engkau pisah-pisahkan seluruh tubuhnya. Lalu kau simpan di beberapa bukit. Maka nanti engkau akan melihat bagaimana burung-burung itu akan bersatu. Akhirnya Nabi Ibrahim ambil burung, lalu kemudian disembelih burung itu dan kemudian dipotong ataupun satu-satu. Lalu dipisahkan di berbagai bukit dan ternyata qadarullah. Si burung-burung itu kemudian dia kembali dalam satu jasad yang sama. Maka Nabi Ibrahim baru percaya setelah mati itu hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan iman dan takwa. Iman dan takwa secara teologi ataupun secara teori keilmuan itu tetap harus pembuktian secara empirik ke dalam lobus ataupun kepada apa dalam otak kita. Dan ini sudah dibuktikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba berdoa. Doa itu goib, Pak. Tapi hasil doa kita itu ternyata banyak yang diijabah oleh Allah. Saya pernah naik pesawat. Dan di sana satu pesawat, kemudian di sana pada waktu itu ada sebuah kendala. Si pesawat itu kemudian dia jungkir balik seperti ataupun seperti akan jatuh. Orang yang ada di pesawat itu, saya melihat ada berbagai agama. Ada agama A, agama B, agama C. Sampai ada orang yang tidak beragama. Tahu tidak beragama karena ketika diidentifikasi di dalam ataupun di dalam keterangannya tidak ada agama. Ternyata pada saat si pesawat itu akan terjun dengan gejolak yang sangat luar biasa, saya mendengar di dalam pesawat itu semua menjerit nama Tuhan. Ternyata orang yang di KTP-nya tidak pakai agama, dia memegang tangan saya dan dia mengatakan, Pak, kira-kira harus berdoa apa kami setelah kejadian seperti ini. Ini luar biasa. Artinya manusia secara konsep otak, pada saat dia tidak percaya Tuhan, suatu saat akan percaya. Dan itu terbukti kepada Firaun. Pada saat dia ditenggelamkan oleh Allah, dia mulai otak lobus temporalnya bergerak. Lalu dia mengatakan, amantu birobi Musa. Ini sebuah bahan bagi kita semuanya. Lamun aya jalmi nu teu percaya ka pangeran, engke hiji waktu ge bakal percaya sakitu we. Di mana geus kapepet hirup. Nya, lamun tos kapepet mah Pak, tong bujeng-bujeng pangeran. Kita ini jangankan Tuhan ya. Kita ini kalau dikejar maung, kemudian ada sungai 6 meter, itu bisa kita langkahi asal kapepet we. Ku kapepet mah semua orang akan terkonsentrasikan. Dan ini hebatnya yang terjadi seperti ini. Jadi kalau bapak ada yang nanya, kira-kira orang lapar aya nu mere pahala moal. Lalu ada orang yang begini, cenah buat ting akhiratna ge eueuh. Urang ngeripuh-ripuh puasa, biarin aja. Kalaupun ternyata nanti akhirat mau ada dan tidak ada, bagi kita tidak ada masalah. Karena melakukan sesuatu itu dasarnya iman dan takwa. Bukan berdasarkan data empirik. Karena data empirik belum tentu akan membuktikan keimanan seseorang. Mulai Pak.
Kemudian orang ini datang kepada Nabi, kata Rasulullah, laka ajroni, kamu yang wudhu lagi dan sholat lagi dapat 2 pahala. Sedangkan kamu yang tidak wudhu lagi dan tidak sholat lagi, kamu dapat asobda sunnah, sudah dapat atau sudah kena dengan sunnahku. Engkau sudah mengikuti sunnahku. Akhirnya dibongkar oleh para ahli. Yang laka ajroni, dia dapat 2 pahala dari mana? Dari sholat dan wudhunya dan dari ijtihadnya yang salah. Ijtihad yang salah dapat 1, dari wudhu dan sholat dia lakukan dapat 1, pahalanya 2. Sedangkan yang asobda sunnah itu pahalanya 3. Dari mana? Dari tayamum dan sholatnya 1, dari ijtihadnya dapat 2 karena ijtihadnya benar. Jadi kalau bapak udah sholat, lalu kemudian tadinya sholat kita menghadap ataupun kemudian tidak dapat air, lalu kemudian setelah sholat air ada, lalu kita tidak sholat lagi, itu sudah sunnah Nabi. Nggak perlu diulang lagi walaupun masih ada waktu, begitu kan ya. Nah kalaupun nanti dia sholat lagi, itu pun sebetulnya ijtihad dan itu cuma 1. Makanya yang ini 3 pahalanya, yang ini 2 pahalanya. Karena dia salah ijtihad, kalau yang ini adalah benar ijtihadnya. Apa Ustadz hubungannya? Kemarin kita saum ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Ini kan metodologi ijtihad. Artinya kedua-duanya menyimpulkan. Bagi yang dia itu mengambil teori bahwa ternyata bagi saya hari Sabtu sudah saum, itu metode yang digunakan adalah apa? Bagi kelompok itu dia 2 derajat sudah dihitung 1 bulan. Sudah pindah bulan baru. Bagi yang mengambil metodologi 3 derajat, maka pada hari Sabtu belum sampai bulan itu ataupun berpindah. Tetapi catat oleh semuanya, kedua-duanya tetap dapat pahala. Cuman kita tidak tahu. Ini yang Sabtu atau yang Ahad yang dapat laka ajroni atau yang kena Nabi, itu aja. Karena kita mau mengadu kepada siapa? Kita mau mengadu kepada Nabi, Nabinya sudah tidak ada. Kita mengadu kepada kiai, kiai juga mengikuti apa yang sudah diinstruksikan. Maka Rasulullah ataupun Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bapak yang hari Sabtu ambil berdasarkan keyakinannya, kita yang hari atau yang hari Ahad juga itu ambil berdasarkan keyakinannya. Dua-duanya dapat pahala, tetapi kita tidak tahu mana yang 3 pahala dan mana yang 2 pahala. Karena kita tidak ada pemutus seperti Nabi. Tetapi dua-duanya sedang berijtihad. Anu tenang mah nu teu puasa, Pak. Nu teu puasa mah teu lieur, rek Sabtu rek Minggu ge da puasa nage henteu. Bagi dirinya tidak ada masalah. Karena bagi dirinya mau Sabtu mau Ahad itu tidak dipikirkan oleh dirinya. Dan ini yang harus menjadi catatan. Apa sumber dari konsep ini? Inilah Pak teori takwa dalam Al-Quran. Teori memahami ketakwaan itu adalah data empirik dulu, baru orang percaya. Seperti gini Pak. Kemarin kan orang ribut. Ya, kemarin orang kan bahwa gini, ada yang mengatakan bahwa kan kemarin juga versi orang kan ataupun versi COVID juga kan beda-beda. Ada yang percaya ada yang percaya tidak ada yang 50-50. Ya biasa aja. Kenapa? Karena emang begini. Maka kata saya, jangankan bab virus, bab Tuhan saja orang yang tidak percaya ada, begitu aja. Jadi lamun ayeuna jalmi aya nu teu percaya karena Covid eta teh Pak, boro-boro ku panyakit, orang teu percaya ka pangeran ge aya. Dan kita harus terima. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksakan menurut keinginan kita. Begitu. Malahan sekarang ada informasi baru kan? Menurut ahli epidemiologi, ternyata ada mutasi baru, virus baru dari Prancis, itu namanya Delcron. Delcron itu adalah virus hasil perpaduan antara Delta dan Omicron. Itu baru ini virusnya dan itu muncul Maret di Prancis katanya. Nah ini kemungkinan bisa saja katanya ke Indonesia. Delcron ini lahir dari Delta dan Omicron. Jadi Delta dan Omicron kawin. Boga budak namina Delcron. Eta nami virus Pak. Nya ku sabab tos kawin urang doakeun we sakinah mawadah warahmah tuh. Ya, karena bisa diterima silakan aja. Karena mereka pun meneliti berdasarkan data empirikal. Kemudian ada orang yang dia dibantah lagi oleh ahli lagi Pak. Dibantah oleh ahli lagi. Katanya enggak ada lagi. Kalau sudah Omicron itu selesai. Tidak ada lagi virus yang baru. Dia juga berdasarkan data empirik. Data ilmiah. Artinya malahan ada yang begini. Abdi masina rek Omicron, rek Delta, rek naon we. Nu kahiji ge geus teu apal teuing. Artinya apa? Bagi orang. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme metodologi. Artinya memahami segala sesuatu tidak harus sama menurut keinginan kita. Inilah Pak bentuk ketakwaan. Kayak lamun geus aya buktina kakara berjelema percaya.
Cungkel jelema Pak Garing, namanya percaya. Oh bener ayah. Tapi bagi orang yang dia tidak percaya tetap saja. Buktinya apa? Itu banyak orang yang sehat biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan kemana-mana dulu. Di keluarga weh Pak. Sabab daun. Ngabangun rumah tangga untuk membentuk nilai ketakwaan itu juga tidak mudah. Karena membutuhkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau sudah rumah tangganya nikmat, maka nilai ketakwaan itu bisa muncul dengan sendirinya. Kalau ternyata tidak dinikmati rumah tangga itu pun akan muncul berbagai prahara yang nanti bapak-bapak ibu-ibu, jangankan kita sholat, saum yang 1 tahun sekali saja, itu bisa saja kita menjadi beban. Karena apa? Karena kita mengalami proses dehidrasi mental, proses dehidrasi spiritual, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Makanya di Quran, orang yang saum, itu akhirnya kalimatnya la'allakum tattaqun. Apa konsep tatakun dalam ayat itu? Ada 2 narasi yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Yang pertama bulan, yang kedua madu, Pak. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang takwa, itu lihat tawon dan lihat bulan. Dan Allah sudah memberikan sebuah presentasi seperti itu. Untuk membuktikan dalam diri kita betul-betul apakah betul takwa itu muncul dan tidak. Lihat aja Pak. Lihat tawon atau lebah. Dia akan mengeluarkan madu tergantung apa yang diserapnya. Ya, tergantung apa yang diserapnya. Kalau si tawon mengeluarkan madu dengan jumlah yang sangat banyak, berarti dia menyerap sari bunga dengan banyak. Kalau tawon dia mengeluarkan madu dengan rasa stroberi, berarti si tawon ini kemudian diberikan apa? Berarti yang diserap oleh dia sari bunga yang dia pakai esen stroberi. Karena tawon dia hidup jujur. Tawon tidak pernah mengeluarkan yang tidak pernah dia serap. Kesimpulannya adalah apa? Kalau ingin melihat pembuktian orang bertakwa, maka dia lihat dalam kehidupannya. Orang yang takwa itu tidak akan mengeluarkan sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dari apa yang dia serap dalam tubuhnya. Kemampuan orang untuk beribadah itu lihat ilmu yang dimiliki dan diserap oleh dirinya, karena tidak bisa dibohongi. Seorang dokter spesialis Pak, itu akan berbeda dengan seorang dokter yang dia umum. Seorang spesialis akan mengobati dengan mekanisme amnesia yang berbeda dengan orang yang atau seorang dokter yang dia mungkin secara umum saja. Karena apa yang diserap akan mengeluarkan sesuatu yang persis sama. Itulah pembuktian karakter takwa di dalam Al-Quran seperti lebah menyerap sari bunga. Kira-kira kalau lebah dikasih kopi akan keluar apa? Maka dia akan keluar tetap madu tetapi mungkin akan bercampur dengan kopi. Karena lebah tidak mengeluarkan sesuatu kecuali kejujuran. Itulah hidup. Manusia kalau ingin dibuktikan bahwa dia itu bertakwa, lihat aja Pak. Apakah apa yang dia diterima atau terima dari Allah sesuai dikeluarkannya? Cobi, Allah masihan ke orang. Usia 45 tahun saja Pak. Allah akan nanya nanti, kira-kira Quran yang sudah dikasihkan kepada kita 30 juz itu tamat enggak di usia 47 tahun? Di usia 50 tahun. Karena kalau kita tidak tamat, maka Allah akan mendakwa nanti di akhirat. Aku sudah kasih usiamu 50, tapi Quran 6.600 ayat. Ternyata kau tidak tamatkan dalam jangka waktu 40-50 tahun. Inilah konsep takwa. Saya tidak berbicara banyak dulu. 1 poin saja. Fa'idha parogta pansob wa ila rabbika pargob. Kalau kita ingin menghadap kepada Allah, tidak boleh dalam keadaan punya hutang. Termasuk hutang. Apakah Quran yang 30 juz ini tamat? Jangan sampai kita meninggal dunia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat ayat takwa, Allah menggunakan narasi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di ibu-ibu, dia kalau meninggal jangan sampai ada hutang saum yang belum dikodoin. Ya. Karena banyak orang yang meninggal tapi dia punya hutang kodok Pak. Karena kodok yang 2 tahun, 5 tahun ke belakang belum diganti.
Dan dia menghadap Allah akan ditanya, bukankah aku sudah kasih usia kepadamu? Dan engkau sudah dikasih bahwa untuk tidak saum itu aku atau dikodoin. Ternyata dia kodok tidak, pidyah tidak. Maka Allah akan mendakwa kepada kita, termasuk kita. Jadi konsep yang pertama adalah takwa seperti lebah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan berbalik lurus dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Saya satu poin aja. Quran melamun teu tamat eta teh Pak ngabuktikeun ciri takwana jalmi. Sakitu we. Mata aya jalmi nu ngarantunkeun Quran we can pernah tamat. Makanya bulan Ramadan ini Bapak Ibu baca aja satu hari satu juz, mudah-mudahan tahun ini beres. Ketika Allah kemudian kita menghadap Allah udah beres hutang-hutang kita Pak. Itu nilai ketakwaan. Ya, sabab aya aki-aki 70 hiji tahun dibere ku Allah 70 hiji tahun nepikeun ka kerek apal ngan 2 surat. Qul a'udzu birabbinas jeung ku Wallahu ahad. Eta ge lain apal Pak. Baru dia baca seperti itu. Begitu ditanya oleh Allah, "Kenapa sampai tidak tamat?" Dia jawab, "Tidak ada waktu saya untuk membaca Al-Qur'an." Itu pembuktian ketakwaan. Satu aja dulu Pak. Jangan dulu kemana-mana. Sholat, zakat, jangan dulu. Itu terlalu luas. Kemudian yang kedua, data empirik di Quran, pembuktian ketakwaan adalah apa? Lihat bulan. Bulan itu dia tidak akan menyinari sesuai dengan apa yang dia ambil dari matahari. Makanya panas matahari itu tidak semuanya disemburkan ke bulan. Itu hanya bagian kecil. Tetapi ternyata bulan itu begitu dia bersinar, itu menyejukkan dan tidak membuat panas kita. Lihat aja, orang yang bertakwa hidupnya dia tidak panas. Hidupnya tenang, seperti bulan, dapat menerangi dan dirinya pun tidak banyak masalah. Karena bulan itu tidak bermasalah. Makanya ketika nanti di akhirat orang bertanya, "Ya Allah," katanya, "nanti di akhirat pada orang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan." Karena nanti di Quran surat Yunus ayat 10 Tuhan akan turun. Allah akan turun sebagai bagian dari penikmat surga yang paling utama. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti orang melihat Tuhan itu akan berdesak-desakan?" Rasul menjawab, "Lihatlah bulan. Apakah setiap orang melihat bulan, orang berdesak-desakan?" Begitulah narasi ketakwaan. Takwa diimplementasikan seperti bulan yang dapat menyinari dirinya dan dapat menyinari orang lain. Bulan tidak panas, tapi bulan sejuk. Jadi kesimpulan anak, lamun aya jalmi hirupna riweuh wae teu beres-beres, papuket we jeung masalah, eta teh berarti dia bulan atau belum seperti bulan. Kalau dia seperti bulan, maka kata Rasulullah terakhir, orang takwa itu hidupnya seperti haseup. Terang haseup banyak, haseup mah kaluhur, tara aya haseup ka handap, haseup mah kaluhur ngalayang. Kalau hidup seperti asap, maka kemanapun akan hampang. Kalau dia berat kemana-mana, berarti ada nilai ketakwaan yang sedang dikurangi oleh dirinya. Intinya itu, dipercaya atau tidak, inilah narasi di Quran. Bagaimana agar data empirik tentang takwa oleh Allah sudah diterangkan kepada kita. Hiduplah seperti lebah, menyerap sesuatu, lalu mengeluarkan dengan jujur. Hiduplah seperti bulan. Dia menyinari dirinya, dan dia dapat menyinari orang lain. Hidupnya hangat, tidak banyak problem. Kalaupun ada problem, cepat selesai. Dan dia menghadap Allah dalam keadaan tidak bawa beban. Itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan saum hari ini. Bagi yang 2 hari, berarti ini hari kedua. Dan bagi yang 3 hari, berarti ini hari yang ketiga. Mudah-mudahan semakin nanti kita ke depan, kurang lebih 27 hari lagi kita lebaran Pak. Matak ti ayeuna ngarah gancang, nya hitung ti ayeuna. Batur menghitung kerek 2 kali puasa, urang menghitung lebaran sabaraha poe deui. Karena dulu saya ingat di pesantren, ingat lebaran masuk gancang puasa teh Pak. Ya, mudah-mudahan 27 hari lagi ke depan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dan Allah memperlihatkan kepada kita satu jalan yang terbaik, bahwa kita adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa dan yang terbaik. Ustaz doakan semakin lancar, semakin sukses, semakin kita hidup seperti asap, hampang kaditu kadieu. Dan intinya kita akan dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala.